pagi Kak. Nah, apa kabarnya nih Nisa? Alhamdulillah baik sih Kak. Aman kan? Kurang sih Kak. Oke. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Nisa untuk melaksanakan konseling di pagi ini ya. Sebelumnya aku mau nanya, Nisa udah pernah belum melaksanakan konseling individu, mungkin waktu SD, SMP, SMA atau pas kuliah sekarang ini? SMA sih pernah Kak. SMA pernah sama guru BK-nya. Ya guru BK. Tentang apa itu kalau boleh tahu? Biasanya itu bisa konselingnya untuk masuk universitas ini Kak gitu. Oh, berarti untuk pelayanan bimbingan karir ya. Waktu Iya. kelas berapa? Waktu kelas 11 akhir mau terus awal-awal kelas 12, 12 akhir lagi gitu. Oh gitu. Oke. Berarti kurang lebih Nisa udah tahu ya konseling individu itu seperti apa. Tapi di sini Kakak mau menjelaskan kembali mana supaya lebih duduk gitu konsep kita konseling individual. Oke. Konseling individual ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling, salah satu programnya di mana konseling individual ini tatap muka antara konselor, kakak sebagai seorang konselor dan Nisa sebagai konseli. Dan waktu di SMA kemarin konselornya itu guru BK-nya langsung. Nah, di mana konseling individual ini bertujuan memiliki fungsinya untuk kakak sebagai konselor itu membantu Nisa untuk memahami gitu sekarang nih situasi Nisa seperti apa, masalah yang sedang dihadapi, dan juga membantu Nisa nanti untuk mencari alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan nih kira-kira alternatifnya, beberapa solusinya, nah itu kembali lagi kepada Nisa. Kakak sebagai konselor tidak menghakimi ataupun menjudge ataupun membantu Nisa untuk Nisa kita pilih keputusan paling tepat ini, tidak seperti itu, melainkan itu semua kembali lagi ke Nisa untuk mengambil keputusan yang tepat untuk diri Nisa sendiri. Nah, di dalam proses konseling individu ini, bimbingan konseling ini memiliki beberapa asas yang mana dipegang ataupun menjadi dasar dari proses konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Nisa di sini tidak perlu takut ataupun khawatir ya, informasi data Nisa kakak sebarluaskan, karena di sini kami sebagai calon guru BK tentunya juga punya yang namanya integritas terhadap kerahasiaan dari konseling itu sendiri. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Nisa hadir pagi ini di sini sudah datang, itu sudah termasuk salah satu bentuk kesukarelaan Nisa dalam melaksanakan konseling. Yang ketiga itu ada namanya asas keterbukaan. Jadi nanti kakak mau Nisa bebas, santai aja lah sama kakak, terbuka menceritakan situasi ataupun kondisi yang sedang Nisa hadapi gitu ya saat ini. Yang keempat itu ada asas kegiatan. Kakak mau juga kita sama-sama aktif, atau lebih Nisa deh yang lebih aktif. Nanti kakak misalnya bertanya sesuatu, Nisa bisa menjawab dengan situasi yang memang sedang dihadapi. Dan yang terakhir adalah asas kemandirian. Ini yang kakak bilang tadi sebelumnya, bahwasanya semua bentuk pengambilan keputusan, pemilihan itu kembali lagi kepada Nisa. Kakak di sini membantu, Nisa lah yang memegang kendali semuanya. Nisa yang mandiri memilih keputusan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu sih proses konseling individu. Kira-kira ada yang mau Nisa tanyakan nggak? Udah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, berarti Nisa paham ya. Paham. Sekali lagi kakak tanya, berarti Nisa bersedia kan melaksanakan konseling individu ini dari awal hingga akhir nanti? Bersedia. Oke Nisa, sebelum kita masuk ke proses konseling, karena Nisa bersedia, di sini kalau bimbingan konseling itu memiliki yang namanya informed consent atau surat pernyataan persetujuan. Nah, di sini Nisa nanti bisa isi data terlebih dahulu, nama, jenis kelamin, dan di sini kelas ataupun status pendidikan bisa Nisa isi sebagai mahasiswa.
Nanti Nisa bisa baca beberapa poin-poin dalam pernyataan persetujuan ini ya. Nanti di ujungnya bisa Nisa beri tanda tangan Nisa. Oke, ini Kakak. Ini penanya, boleh Nisa isi. Ini saya baca lagi Kak. Iya, boleh baca ini poinnya. Nih udah Nisa tanda tangan nih. Oke. Jadi Nisa sudah membaca beberapa poin pernyataan untuk persetujuan ini dan Nisa sudah tanda tangani. Kakak sebagai konselor tentunya juga mengapresiasi kepercayaan Nisa terhadap kakak, dan kakak juga berkomitmen untuk menjaga ataupun menyesuaikan dengan surat pernyataan yang ada. Oke, sebelum kita masuk, kira-kira Nisa ada yang mau ditanyakan dulu atau masih ada yang ragu? Ya, udah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, berarti kita masuk ke proses konseling kita. Dan Nisa, mungkin Nisa bisa lebih santai aja untuk menceritakan nih kira-kira apa sih permasalahan atau situasi yang sedang Nisa hadapi saat ini. Mungkin yang sedang hadapi saat ini tuh pusing sih Kak, karena mau banyak tugas untuk UAS ini kan gitu. Lagi proses UAS Iya. ya ini ya. Mau UAS tuh jadi banyak banget tugas-tugas dari dosen gitu Kak. Kalau boleh dirincikan itu tugasnya seperti apa ya Nisa? Tugasnya itu kebanyakan project sih Kak, kayak misalnya kami biologi itu ada tugas untuk menanam tanaman, terus nanti kami pantau gitu kan Kak. Terus juga ada tugas karya tulis ilmiah, itu tuh kami buat artikel yang harus dipublikasiin. Terus kami juga ada seni musik yang harus latihan tiap hari gitu Kak. Terus juga ada yang ini kami pendidikan moral disuruh buat game gitu Kak. Jadi kami buat media game gitu untuk dikasih ke bapaknya, nanti dipresentasiin lagi gitu Kak. Terus juga ini ada bahasa Inggris buat media lagi gitu, lebih banyak ke buat proyek media gitu. Oh, berarti dia membuat suatu produk gitu ya UASnya ya. Kalau untuk UAS tertulis? UAS tertulis itu mungkin beratnya di matematika ya Kak, karena banyak banget materi-materi yang sebelumnya yang harus dipelajari lagi. Terus UAS bahasa Inggris juga Kak, bahasa Inggris udah proyek. Terus UAS tertulisnya juga, terus juga nggak tertulis, kami ada wawancara untuk bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Berarti lisannya gitu ya, lisan juga ada gitu Kak. Terus UASnya biologi tadi kami udah nanam tanaman, tapi kami UAS biologi lagi secara tertulis gitu. Terus ada perspektif global yang tertulis juga Kak. Mungkin yang beratnya di matematika sih Kak, karena sambil ngerjain project kami harus latihan untuk UAS matematika nih gitu Kak. Oke, dari berbagai tugas gitu ya, ada maksudnya itu kan UAS, tapi ternyata ada tugas yang project yang juga harus dikerjakan. Nah, tugas-tugas itu Nisa kerjakan tugasnya secara individu atau ada tugas kelompok? Tugasnya ada individu, ada kelompok juga Kak. Oh, double juga berarti ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan. Lalu apa yang membuat Nisa merasa kayak ini susah, ini banyak gitu? Karena mungkin ada beberapa tugas yang kayak emang
susah ya kak, kayak buat artikel gitu kan emang harus kita lihat-lihat lagi gitu kan kak. Terus juga karena deadline-nya berdekatan gitu kak, karena karena UAS ini kan dia serentak kan kak di beberapa mata kuliah itu tuh pada mepet gitu deadline-nya kak, hampir sama tanggalnya semua gitu. Jadi pusing harus mulainya dari mana dulu gitu. Berarti dalam kayak seminggu itu harus selesai semuanya gitu ya? Iya kak, dalam misalnya dalam waktu minggu depan tuh harus sudah selesai semuanya gitu. Apa perasaan Nisa dengan tugas yang seperti itu? Bingung sih kak, harus kayak kan kita harus mulai dari mana dulu gitu. Terus juga kadang capek mikirinnya gitu. Ada nggak merasa itu kayak lebih tekanan sih kak untuk Nisa santai? Sebenarnya bisa sih kak santai, atau Nisa emang udah kayak aduh terbebani, tertekan dengan tugas-tugas seperti itu? Nggak bisa santai sih kak, emang terbebani ya. karena kan harus ngejar IPK juga kan kak gitu. Oke, karena Nisa bilang tadi Nisa juga merasa tertekan gitu ya, terbebani. Kakak di sini ada papan skala kecemasan ataupun rasa tertekan gitu ya. Di sini kakak ada skala 1 sampai 10. Bisa Nisa lihat dulu, di 1 ini sangat tenang, karena kan ada juga tuh orang yang melaksanakan ujian walaupun banyak kayak ya udahlah santai aja, dikit-dikit pasti selesai juga. Atau sangat ringan, agak ringan, sedang, agak mulai nih di sini nih sedang, agak tertekan, cukup tertekan berat kak, tertekan sekali, atau sangat tertekan. Nah, untuk kondisi saat ini dengan cerita yang udah Nisa sampaikan ke kakak, kira-kira Nisa ada di skala berapa? Nomor 9 sih kak. 9. Ini apanya? Bisa Nisa cucukkan di nomornya. Oke, berarti sekarang ada di nomor 9, tertekan sekali. Untuk nggak sampai nomor 10 ya. Oke, tertekan sekali ini bisa nggak Nisa lebih jelaskan kayak sebenarnya kayak nggak cuma karena tugas sih kak gitu, atau mungkin Nisa ada kelelahan sendiri karena sesuatu gitu? Kalau misalnya untuk selain tugas gitu kan kak, kadang kan kita jadi pola makan sama pola tidurnya nggak teratur gitu kan kak. Jadi kayak mengimbangin itu susah gitu. Ditambah Nisa punya penyakit asam lambung gitu kak. Oh gitu, dari sejak kapan Nisa? Asam lambungnya sejak SMA sih kak, karena di SMA juga ada beberapa kesibukan gitu kan kak, jadi telat-telat makan gitu. Oke, waktu telat asam lambung naik ya kan, mah gitu, apa yang gejala yang timbul? Mual, muntah, atau gimana? Kalau asam lambung naik itu mual kan kak, terus juga pusing kadang, terus nafsu makan nggak ada terutama tuh kak. Kalau udah mual tuh otomatis dia muntah, terus energi kita jadi terkuras gitu kak, jadi nggak ada tenaga lagi untuk ngelakuin aktivitas gitu jadinya kak. Oke. Nah, dari yang tadi udah Nisa sampaikan, nanti rasa tertekan ini muncul juga adanya dalam proses mengerjakan tugas yang banyak, ada kesehatan juga ya tentunya. Nah, sekarang ayo kita coba fokuskan lagi nih sebenarnya dengan permasalahan ataupun situasi Nisa saat ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang Nisa inginkan gitu? Apa yang Nisa mau wujudkan supaya tujuan tadi itu tercapai? Nisa sih pengennya sih nilai untuk semester ini tuh bagus ya kak, kayak semester sebelumnya atau bahkan lebih bagus lagi gitu kak. Nisa harapnya kayak gitu, tapi gimana kalau misalnya kesehatannya tetap terjaga itu sih kak. Oke, berarti kalau boleh tahu semester kemarin nilainya berapa? IPK-nya 3,9. Tinggi ya, 3,8. Oke,
Oke, berarti untuk mencapai 3,98 itu tentu salah satu caranya adalah mengerjakan tugas UAS yang banyak tadi dengan sempurna gitu ya. Berarti ada keinginan tugas ini selesai dan juga nilainya tadi bagus gitu. Tapi kembali lagi dengan realita yang sebenarnya gitu ya, kita dengan kesibukan tugas, ngejar apa ya, jangan ngerjain tugas seadanya gitu. Kalau bisa memang yang paling bagus, optimal gitu ya, supaya bisa mendapatkan IPK yang bagus. Tapi itu realitanya kesehatan juga harus kita barengi gitu ya. Oke Tisa, kakak di sini ada lembar kerja. Lembar kerja ini namanya WDEP. Ini nanti yang kita ngerjakannya sambilan aja, sambilan dari proses konseling. Kakak jelasin dulu. WDEP ini lebih memetakan Nisanya nanti. Ada yang namanya wants, doing, evaluation, dan planning. Nah nanti kita fokus dulu di bagian W ini, wants-nya, keinginan Nisa tadi. Nanti Nisa bisa jawab keinginan Nisa saat ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Lalu Nisa juga bisa menjelaskan kenapa Nisa pengen hal itu, alasannya apa. Oke, Nisa boleh coba isi dulu di bagian yang wants dulu aja ya. Ya, wants-nya Nisa tadi seperti yang Nisa bilang, yaitu mendapatkan nilai yang baik dan IPK yang tinggi. Tentu wants-nya ini harus dibarengi dengan cara-cara tadi, mengerjakan tugas UAS secara baik dan juga tentunya menjaga kesehatan supaya bisa mencapai wants ini. Realitanya tidak hanya mengerjakan tugas dengan baik aja, karena kesehatan yang terganggu pun kira-kira bisa mempengaruhi nggak wants-nya tidak tercapai? Bisa. Kenapa gitu? Karena kalau sakit gimana? Kalau sakit, jadi nggak bisa melakukan aktivitas lain. Oke, berarti Nisa udah paham ya nih juga alasannya supaya pembelajaran yang dilakukan itu tidak sia-sia, karena hitungan nilai IPK itu 1 semester kan. Kita udah berusaha 1 semester, takutnya di ujung di UAS gitu tidak maksimal, bisa menjadi turun. Oke, mengerjakan UAS tidak buru-buru dan tetap sehat. Oke,
di words-nya kakak udah ngerti keinginan Nisa gitu, sudah kita fokuskan. Nah kembali kita lihat lagi dalam seminggu ini kan udah proses Nisa mengerjakan beberapa gitu ya. Kira-kira apa yang sudah Nisa lakukan ataupun apa yang sedang Nisa lakukan untuk mencapai wants tadi, keinginan Nisa tadi? Yang udah Nisa lakuin itu udah beberapa tugas sih yang udah Nisa kerjain sih Kak. Kayak misalnya udah mulai latihan seni musik, udah ada pengasuhan, udah ada latihan gitu ya beberapa kali gitu. Terus sudah mulai mengerjakan untuk pendidikan moral, juga ada untuk artikel udah diangsur gitu Kak. Enggak, tugas-tugas kelompok udah didiskusin sama teman-teman dan udah ditentuin tanggal-tanggal yang bakal untuk dikerjainnya gitu. Oke. Nah, tadi kan udah ada diangsur gitu ya. Bisa nggak Nisa rincikan kira-kira kegiatan Nisa dari ini kan masih masa kuliah, berarti masa kuliah biasa kemarin kan, dari bangun tidur hingga tidur lagi, kira-kira apa saja kegiatan Nisa? Kegiatannya tuh mungkin pagi yang pasti jam 7 itu udah bangun kan Kak, pergi ke kampus, terus kuliah. Terus kalau misalnya baliknya siang itu Nisa ke tempat teman biasanya Kak, ngerjain tugas kelompok gitu. Terus habis itu baru deh pulang gitu Kak. Kira-kira jam berapa Nisa pulang? Mungkin selesai itu tugas jam 10-an atau hampir jam 11-an juga sih Kak gitu. Tapi sampai di kos juga kadang nggak langsung tidur karena ngerjain beberapa tugas gitu. Berarti udah sampai jam 10 malam ngerjain tugas sampai kos? Ngerjain tugas lagi, nggak istirahat? Enggak Kak, masih ada tugas individu yang harus dikerjain. Sampai jam berapa tuh kira-kira Nisa di kos ngerjain tugas? Kalau tugas individunya mungkin sampai jam 2-an baru tidur mungkin Kak. Jam 2 baru tidur. Berarti itu nanti Nisa tidur kan jam 7 udah kuliah lagi nih. Berarti Nisa tidur berapa jam rata-rata? 4 jam mungkin Kak, 4 jam karena ada beberapa mungkin kelas jam 8 gitu kan Kak, jadi bisa bangunnya agak siangan gitu. Oke, berarti 4 jam sehari itu di bawah rata-rata kita ya, maksudnya rata-rata kan sebaiknya minimal 6 jam gitu ya untuk tidur. Oke, kalau untuk pola makan dalam beberapa minggu ini? Nah itu Kak, untuk pola makan itu kadang karena ada sibuk ngerjain tugas kan Kak, jadi kayak lupa kadang tertunda gitu karena nanggung gitu ngerjainnya kan Kak. Lagi ngerjain semangat gitu ya ngerjainnya, terus lupa makannya. Jadi pas lagi lupa tuh nggak terasa tuh lapar atau apa? Enggak Kak, karena sibuk ngerjain jadi lupa gitu aja, terlewat aja. Iya, terus aja. Tapi setelah beberapa hari kayak gitu berulang, itu Kak, jadi asam lambungnya naik. Oke, berarti asam lambung itu bukan cuma karena sekali sehari, enggak itu aja, tapi berhari-hari baru muncul. Ya, juga karena istirahat yang kurang juga pemicunya Kak, karena stres juga pemicunya kalau asam lambung. Iya. Berarti kemarin sempat Kak. Sekali. Berarti karena melewati makan itu juga ya, dan tugasnya diforsir ngerjainnya. Oke, ini sambil kita journaling gitu ya, biar tahu apa yang sudah Nisa lakukan. Boleh diisi kembali di bagian doing, apa yang saya lakukan. Ini bisa diisi dengan beberapa poin yang dikerjakan. Masukkan juga tentang yang melewati makan itu, biar ada buktinya gitu.
Udah. Oke, udah. Oke, berarti udah dimasukkan ya di jurnalnya ya. Oke, Pak makan. Oke. Oke, dari yang sudah Nisa ceritakan tadi gitu ya. Ayo kita coba review atau evaluasi lagi. Nah, kira-kira apa yang sudah Nisa ataupun yang sedang Nisa lakukan ini kira-kira memiliki dampak yang baik atau buruk untuk Nisa? Mungkin untuk kebiasaan telat makan dan pola tidur yang nggak teratur itu mungkin berdampak buruk ya kak. Tapi Kalau untuk pengerjaan untuk tugas, pengerjaan tugas sudah mulai ada pengangsuran gitu kak, udah mulai membaik karena kami juga udah ngatur-ngatur jadwalnya gitu kan kak. Teman-teman juga udah bisa diajak kerjasama untuk kerjain tugas gitu kak. ya, berarti tidak sepenuhnya ya ini yang sudah Nisa lakukan itu salah ataupun sudah benar semua juga tidak sepenuhnya gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya yang soal pola makan tadi, ini kan kesehatan tadi realitanya ternyata yang paling utama gitu ya untuk difokus utamakan. Kalau misalnya kalau sakit kemarin udah nih sekali, kalau sakit lagi kira-kira kondisi ini dapat memperjauh atau malah memperdekat tujuan keinginan Nisa untuk memenuhi wants yang pertama tadi? Memperjauh sih kak. Memperjauh ya. Berarti Nisa sadar bahwasannya tadi kalau kita miss di kesehatan tadi gitu kan, nggak sampai di sana, tentunya mempengaruhi tujuan kita gitu. Selanjutnya adalah kita bahas lagi tentang apa sih yang belum Nisa lakukan. Tadi kan apa yang sudah Nisa lakukan, kira-kira apa yang belum Nisa lakukan tapi sepertinya perlu untuk dilaksanakan memenuhi wants itu? Mungkin yang perlu dilakuin sih ini kak, mengatur sesuatu gitu, mengatur apa? kayaknya ngatur jadwal untuk tidurnya atau jadwal makannya yang harus diingetin lagi gitu kak. Itu sih kak. Itu ya. Karena itu harus lebih didetailkan karena kita ngerjain tugas banyak gitu ya. Makan, istirahat itu harus diselipkan di jadwal-jadwalnya. Nah, itu yang namanya prioritas. Nah, prioritas jadi Nisa bisa untuk mengukur yang mana ya yang harus diutamakan dulu gitu. Tadi kalau misalnya ngerjain tugas udah fullnya oke, ternyata kesehatannya tidak mendukung, nah tentu itu harus dimasukkan ke dalam listnya atau menjadi mungkin itu prioritas utama dulu gitu kan untuk kesehatan supaya juga bisa mencapai tujuan yang udah bisa buat tadi. Nah, untuk jika terjadi lagi seperti itu misalnya tiba-tiba banyak tugas ataupun hal-hal lain, kira-kira apa yang Nisa akan lakukan pertama kali? Mungkin kalau kayak Nisa lakuin mungkin udah nyusun jadwal dulu ya kan kak, mana tugas yang deadline-nya lebih dekat itu dikerjain duluan gitu, terus mana yang agak-agak sulit mungkin udah diangsur terlebih dahulu gitu. Terus juga ngatur pola tidurnya kayak jam 10 atau jam 11 tuh udah harus tidur. Terus juga ngasih peringatan makan sih kak gitu. Untuk berarti jam 10 atau 11 sudah tidur di realita mahasiswa sekarang gitu ya. Kakak kan dulu mahasiswa S1 juga, sekarang mahasiswa PPG, sama Nisa kita mahasiswa. Menurut Nisa untuk di realitanya mungkin nggak kita tidur jam 11? Agak sulit tapi bisa diusahain. Bisa diusahain ya, karena minimal kalaupun nggak bisa langsung tidur karena kita udah kebiasaan tidurnya lama tidurnya lama, nanti pas tentu kebiasaan kita belum bisa tidur tuh jam 11, tapi minimal mungkin bisa kita bawa badan kita untuk istirahat. Mungkin apalagi rencana lainnya tadi, atur prioritas. Oke, prioritasnya dari yang sulit dulu tadi ya, yang sulit atau dari waktu yang udah mepet deadline-nya. Yang kedua
tidur, atau jam istirahat lah kita, jam istirahat. Yang ketiga apa tadi? Mengatur pola makannya kak. Iya, makan. Mungkin bisa apa tadi dibuat Alarm. tapi ini butuh kesadaran ya. Kalau alarm pun hidup tapi kita nggak mau makan, gimana ceritanya juga ya. Terus apa lagi kira-kira? Apa aja lagi? Itu aja sih kak. Oke, 3 ini ya yang termasuk ke dalam planning Nisa ataupun perencanaan. Nah, tadi Nisa sudah mengevaluasi apa yang sekiranya belum betul, apa yang sekiranya bisa dilakukan gitu ya, dan rencana tadi sudah ada 3 poin ini. Nah, untuk yang poin terakhir ini di kartu WDEP bisa Nisa isi langsung di bagian evaluasi dan planning, karena tadi sejalan ya, apa yang belum dan apa yang akan dilaksanakan. Mungkin boleh diisi kembali bisa. Jadi sambil mengisi, kalau ada yang ragu boleh tanyain ke kakak ya. Kalau ini gimana? Apa? Bagaimana saya Oke, untuk yang planning di sini, bagaimana saya akan mengetahui bahwa saya sudah menuju ke arah yang benar dengan planning, ketiga planning tadi gitu ya. Misalnya Nisa di kemudian semester depan gitu, mana tahu ada terjadi lagi seperti ini. Bagaimana saya akan mengetahui bahwa saya sudah menuju ke arah yang benar atau belum? Nah, kira-kira dari 3 planning ini sudah terlaksana atau belum gitu. Jadi kita bisa melihatnya dari 3 planning tadi. Kalau sudah Nisa terapkan, berarti itu sudah menunjukkan ke arah yang benar. Tapi jika belum, berarti belum sesuai dengan yang sudah Nisa rencanakan.
nanti bisa dibuat berdasarkan planning yang sudah saya buat. Ini gimana, Kak? Itu udah sama dengan planning. Oke, kakak lihat lagi ya untuk evaluasi dan planningnya. Oke, di sini Nisa sudah memahami karena apa yang sudah doing tadi Nisa yang masih kurang pas gitu ya untuk mencapai wants tadi. Dan untuk planning seperti tadi menyusun jadwal dengan baik, mengingat jadwal makan dan tidur, dan juga membatasi waktu untuk istirahat tadi gitu ya. Jam 10 atau 11 sudah mengistirahatkan badan gitu, karena start kuliahnya rata-rata jam 7 gitu ya, dengan jurusan Nisa gitu, pendidikan gitu jam 7, jam 8 sudah ke kampus. Nah, untuk ini bisa dilaksanakan kan ini masih ada waktu seminggu ya menuju UAS, bisa diterapkan. Dan jika terjadi lagi gitu ya, kita kan namanya mahasiswa, di setiap semester pasti ada aja kayak gini nih, pasti ada nih di akhir-akhir semester. Di semester depan mungkin bisa diterapkan lagi. Oke, berarti Nisa sudah dapat nih planning ataupun gambaran umum ke depannya seperti apa. Nah, kira-kira misalnya terjadi lagi hal seperti ini, Nisa sudah bisa menerapkan planning ini? Sepertinya sudah bisa. Sudah bisa, yakin? Ya, insya Allah. Oke, dengan mungkin kita nggak tahu lagi ke depan apalagi gitu kan hadapan tantangannya, tapi seenggaknya untuk planning singkat seperti ini bisa Nisa ingat gitu ya, karena semua yang kita rencanakan planning itu perlu kita evaluasi dan kita laksanakan seperti yang tadi WDEP. Dan untuk sudah kita laksanakan, itulah yang kita capai di wants kita yang pertama itu apa. Oke, kakak rasa Nisa udah mulai paham ya. Apa ada yang Nisa ingin tanyakan atau Nisa ragu? Udah cukup jelas sih, Kak. Udah cukup jelas ya. Nah, Nisa di sini kakak juga ingin mengapresiasi kesadaran diri Nisa terhadap hal ini gitu ya. Dan juga kakak mengharapkan ini bukan sekedar planning saja, tetapi di sini ada namanya komitmen Nisa untuk melaksanakan ini secara konsisten ke depannya. Nah, kira-kira ada yang bisa Nisa simpulkan dari kegiatan konseling kita hari ini? Apa yang Nisa dapat? Mungkin kesimpulannya Nisa jadi lebih bisa melihat apa yang prioritas utama yang harus dikerjakan, terus mengatur jadwal biar enggak keteteran dengan tugas-tugas yang banyak gitu Kak. Terus juga dengan tugas yang banyak gimana agar tetap sehat gitu Kak. Oke, berarti Nisa sudah bisa lah mengambil kesimpulan dari proses konseling kita dari awal tadi hingga akhir. Nah, yang paling satu konsep yang paling Nisa ingat apa dari proses konseling ini? Yang paling bermakna untuk Nisa? Yang paling bermakna itu menjaga pola makan dan pola tidur tadi sih Kak, karena itu satu yang benar-benar menghambat untuk mengerjakan kegiatan lainnya gitu Kak. Oke, berarti Nisa udah dapet nih ininya, ternyata di realitanya mau seusaha apapun kita, ternyata kesehatan itu menjadi hal nomor satu, prioritas utama untuk Nisa lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Oke, Nisa, sepertinya cukup. Apakah Nisa ada pertanyaan untuk mengakhiri sebelum proses konseling ini? Mungkin sudah cukup jelas sih Kak. Semoga bisa bermanfaat untuk Nisa, bisa Nisa terapkan, dan juga jika ada kesempatan lain lagi ya kita mengadakan proses konseling, kita sambil mengevaluasi kira-kira apa sih Nisa ada perubahan atau tetap, nanti kita
konselingkan lagi lah jika ada waktu selanjutnya. Atau kalau misalnya setelah ini Nisa mau berkabar sama kakak, bisa lewat WA atau kak bisa ketemu bentar kak, mau bahas ini gitu ya. Oke, dan lagi kakak ucapkan terima kasih atas keterbukaan Nisa. Kak lihat Nisa juga udah agak tenang gitu ya. Kalau sama ini tadi, kapan skala tadi? Tadi masih di nomor 9 waktu awal. Kira-kira setelah hasil konseling tadi sudah pindah ke nomor berapa atau dia masih tetap di nomor 9 Nisa? Udah pindah sih kak. Udah pindah ke arah nomor berapa tuh? Ke sini. Kedua. Oke, udah di 2, sangat ringan gitu ya. Karena sudah mendapatkan planning gitu untuk kedepannya seperti apa. Oke, kakak mendoakan semoga UASnya lancar, tujuan nilai yang ingin dicapai tercukupi, kalau bisa lebih tinggi lagi dari semester sebelumnya. Oke Nisa, kakak ucapkan terima kasih. Semoga hari-harinya semakin ringan, lancar gitu sampai nanti keluar nilainya dari dosen-dosen semua. Terima kasih kak. Oke, kakak tutup ya proses konseling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.